Kita ini menerapkan prinsip 4K. Ketersediaan bahan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, memasuki 2-3 Ramadan 2026 ini, kita tentu akan memastikan mulai dari harga kebutuhan pokok, kemudian retribusi dan juga ketersediaannya. Oleh karena itu, Tribun Lampung telah menghadirkan Kepala Biro Bidang Perekonomian, Bapak Riko. Di studio Tribun Lampung kita akan berbincang mengenai ketersediaan pangan di Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026. Assalamualaikum dan selamat sore, Bang Riko. Waalaikumsalam, Mas Rio. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Bagaimana kesibukan sejauh ini, Bang Riko? Alhamdulillah sejauh ini ya kita sibuk memantau harga pangan. Terus ada beberapa launching yang harus disaksikan. Cukup padat artinya, Bang ya. Alhamdulillah cukup padat. Bang, kita memasuki Ramadan 2026. Hari ini sudah 2-3 Ramadan. Kita ingin tahu sih Bang, bagaimana kondisi stok pangan strategis di Provinsi Lampung di awal-awal Ramadan ini dan menjelang Idul Fitri nanti ini, Bang. Ya, alhamdulillah secara umum stok pangan strategis kita dalam kondisi aman dan terkendali. Jadi beberapa komoditas kita mengalami surplus yang cukup untuk Ramadan dan Idul Fitri. Komunitas yang surplus seperti apa saja nih Bang? Ada beberapa hal. Jadi seperti gula kita cukup, minyak dia cukup, beras cukup. Gitu. Cuman yang ada beberapa yang memang kita perlu mewaspadai. Karena ini kan biasanya musiman, lonjakan permintaan tinggi. Iya. Padahal kondisi cukup. Oke. Iya. Nah Bang, kalau kita berbicara lonjakan tinggi, nah yang dikhawatirkan oleh Pemprov sendiri, komunitas apa ini yang bisa kita katakan memungkinkan memiliki potensi yang ada lonjakan tinggi ini? Ya, ada beberapa komoditas yang memang kita tergantung pada pasokan dari luar daerah. Seperti bawang merah, cabai rawit, bawang putih, itu kita tergantung pada pasokan. Jadi karena di beberapa tempat sudah mungkin selesai masa panennya, jadi kemungkinan juga harga-harga bisa agak naik sedikit. Apalagi sekarang musim hujan, mungkin distribusinya agak terhambat. Itu fluktuasi yang terjadi terhadap beberapa komoditas tersebut. Kalau berbicara harga itu ada potensi naik. Namun kalau untuk ketersediaan stoknya sendiri, yang harga yang berpotensi naik ini, apakah stoknya aman atau harga naik stoknya juga sedikit ini, Bang? Alhamdulillah, sebetulnya stoknya relatif aman. Aman. Iya, kita sudah prediksi kita punya neraca pangan yang cukup untuk sampai dengan Maret, April itu masih cukup kita, masih surplus. Artinya sudah dimitigasi dari jauh. Sudah dimitigasi, ya. Nah, strategi apa nih Bang untuk mungkin Pemprov Lampung menerapkan untuk stabilitas harga di setiap komunitas, misal pasar murah atau operasi pasar di Ramadan ini? Adakah semacam upaya dari pemerintah untuk membantu masyarakat ketika memang ada satu komunitas yang harganya tinggi? Ya. Kita ini menerapkan prinsip 4K. Ketersediaan bahan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Nah, khusus untuk harga-harga yang diperkirakan akan melonjak, kami sudah menyiapkan intervensi-intervensi tertentu. Misalnya gerakan pasar murah, sudah itu operasi pasar. Kami sudah mempunyai beberapa titik-titik yang diperkirakan di mana pasar tersebut akan mengalami tekanan-tekanan harga. Jadi tepat waktu, tepat lokasi, dan juga tepat
sasarannya. Untuk Provinsi Lampung ada berapa titik ini Bang untuk rencana kita bakal menggelar? Setiap kabupaten kota memang ada beberapa titik. Jadi untuk pelaksanaannya di lapangan kami berkoordinasi dengan kabupaten kota, dengan TPD kabupaten kota. Jadi mereka yang lebih tahu di mana titik-titik yang memang khusus mengalami tekanan-tekanan, jadi mereka langsung intervensi masuk ke sana. Oke. Sejauh ini apakah sudah ada yang berjalan? Sudah. Di wilayah mana itu Bang? Sudah beberapa kabupaten, Lampung Selatan, Mesuji, Lampung Timur, Kota Bandar Lampung, sudah beberapa teman-teman di TPID kabupaten kota sudah banyak yang melakukannya. Oke, artinya ini salah satu strategi. Dan bagaimana respon daripada masyarakat saat kita menggelar itu Bang? Ya memang sesuatu yang sangat ditunggu oleh mereka. Iya, begitu ada pasar murah atau operasi pasar seperti itu, ya mereka sangat senang. Untuk sosialisasi pasar murah atau operasi pasar, biasanya Pemprov melalui apa ini Bang? Biar masyarakat tahu, oh besok ada pasar murah atau ada operasi pasar di tanggal sekian. Biasanya kita sosialisasikan melalui media sosial kah? Atau bagaimana, turun langsung dari tim kabupaten kota atau seperti apa? Teman-teman dari Dinas Perindak biasanya yang melaksanakannya. Jadi mereka biasa buat flyer, ada di IG-nya atau di medsosnya mereka masing-masing. Sudah diinformasikan juga ke teman-teman TPID kabupaten kota, tempat yang akan dituju. Jadi berkoordinasi dengan kecamatan, kelurahan setempat. Oke. Nah, untuk koordinasi Pemprov dengan mungkin pihak-pihak seperti Bulog, kemudian di pemerintah kabupaten kota, serta distributor dalam menjaga pasokan sendiri sejauh ini, apalagi ini memasuki Ramadan, seberapa intens dan bagaimana komunikasinya ini? Sangat intens kami. Apalagi dengan Bulog Divre ya, Divre Lampung itu kami sangat aktif. Jadi setiap Senin itu kami kumpul. Kumpul untuk melakukan rapat koordinasi antara pusat, provinsi dan kabupaten kota. Di situ hadir semua. Dari Forkopimda hadir, dari Bulog hadir, dari seluruh OPD terkait hadir. Jadi di situ kami berdiskusi dan berkomunikasi, langsung melakukan respon apa-apa yang diperlukan pada saat itu. Oke. Dan ini akan terus dilakukan sampai dengan pasca Lebaran. Setiap Senin. Walaupun tidak ada HBKN, tetap kami lakukan. Karena kan memang fungsi pemerintah itu menjaga stabilisasi harga, memastikan masyarakat punya daya beli yang cukup baik, ekonomi berjalan dengan baik, iklim usaha berjalan dengan baik. Itu yang diharapkan oleh Pak Gubernur. Oke. Nah, artinya Bang, apakah sudah ada strategi juga nih pemerintah dalam hal pengawasan apabila ditemukan di lapangan ada penyimpangan, penimbunan ataupun harga yang di atas head, ini seperti apa pengawasan dan tindak tegas dari Pemprov sendiri, khususnya di bidang ekonomi ini Bang? Iya, sebetulnya Pemprov itu tergabung dalam namanya Satgas Pangan. Satgas Pangan. Iya. Di situ ada dari kepolisian, ada dari kejaksaan, Perindak ada, dan instansi-instansi terkait juga ada di situ. Ada juga kemarin kepolisian baru Pak Direktur, ada saber pangan, sapu bersih. Jadi kami fokus apabila ada hal-hal yang misalnya terjadi kenaikan harga yang tidak wajar. Sudah itu ada indikasi terjadinya penimbunan harga, itu kami langsung turun. Sejauh ini ada ditemukan di Provinsi Lampung sendiri? Belum ada. Belum ada. Karena lonjakan-lonjakan yang terjadi memang permintaan masyarakat yang cukup tinggi. Oke, kalau seperti indikasi penimbunan atau dijual yang berlebih dari head, ini belum ada. Belum ada. Belum ada. Lampung. Nah Bang, seberapa besar peran dari tim pengendalian inflasi daerah atau TPID Lampung sendiri dalam menghadapi momentum seperti saat ini, Ramadan dan menjelang Lebaran 2026? Ya, TPID Lampung, TPD itu secara umum ya, merupakan orkestrator dari kebijakan pengendalian inflasi. Jadi kami fokus untuk menyamakan kebijakan antara pusat,
dengan daerah. Kami memastikan bahwa tidak ada lonjakan-lonjakan harga yang jauh di luar HET atau harga acuan pembelian. Jadi hal-hal seperti itu kami lakukan komunikasi efektif dengan seluruh distributor, bulog, pelaku pasar dan sebagainya. Oke, artinya memang proses itu terus berjalan, Bang. Terus berjalan. Nah, Bang, kita ketahui secara data BPS Lampung bahwa inflasi Lampung dalam 3 tahun terakhir mengalami penurunan konsisten mulai dari 3,47% di Desember 2023, kemudian 1,25% di Desember 2025. Nah, bagaimana upaya menjaga inflasi tahun 2026 ini, Bang? Ya, penurunan ini mencerminkan bahwa terjadi perbaikan tata kelola. Iya. Jadi kami terus berupaya pertama meningkatkan produksi lokal. Karena kita memang masih tergantung, beberapa komunitas masih tergantung dengan daerah lain. Pak Gubernur ingin kita ini swasembada. Jadi kami terus melakukan koordinasi dengan BPS, dengan dinas-dinas terkait, bagaimana kita melakukan ekstensifikasi atau intensifikasi komunitas-komunitas yang memang kita kurang dalam hal itu. Kemudian selain penguatan data dan pembuatan neraca pangan tadi, kita juga menyiapkan BUMD untuk sebagai buffer stock lah ya. Oke. Jadi BUMD adalah salah satu BUMD diarahkan untuk menjadi BUMD pangan yang nantinya bisa berfungsi sebagai agregator maupun sebagai off-taker apabila komunitas-komunitas itu perlu untuk ditangani segera. Oke. Nah, secara teritorial kan Bang, Provinsi Lampung ini menjadi memang wilayah yang cukup strategis untuk di bidang perekonomian, ya. Dan inflasi berdasarkan data itu terjadi penurunan. Nah, mungkin dorongan-dorongan atau upaya ke depan di tahun 2026 ini seperti apa sih Bang untuk meningkatkan semua komunitas di Provinsi Lampung ini, Bang? Ya, pertamaan kita harus menjaga stabilitas harga ya. Kita harus jaga stabilitas harga karena itu merupakan fondasi masyarakat. Kemudian memperkuat produksi-produksi tadi. Sudah itu melakukan hilirisasi dengan mendorong UMKM untuk meningkatkan nilai jual produk-produk tersebut. Kemudian mendorong peran aktif kabupaten kota untuk ikut bersama-sama dengan kebijakan yang dibuat oleh Pak Gubernur. Dengan hal-hal tersebut, saya yakin insya Allah inflasi terjaga, pertumbuhan ekonomi akan lebih baik. Oke, target di 2026 seperti apa ini, Bang? 2026 kalau berdasarkan RPJMD itu kita 5,5 atau 5,6 pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi. Iya. Kita optimis di angka. Insya Allah optimis. Untuk 2025 kemarin di angka berapa, Bang? Kita 5,28 ini saya pikir ini tertinggi dari sebelum-sebelumnya ya. Betul. Sebelumnya kita hanya berkisar di bawah 5. Di bawah 5. Iya. Tahun ini luar biasa, orkestrasi yang sudah dibentuk itu bisa mencapai 5,28%, hampir 5,3%. Oke, salah satu caranya yaitu menjaga stabilan harga. Baik Bang, mungkin menjadi pertanyaan terakhir seperti apa harapan dari perekonomian sendiri untuk Provinsi Lampung ke depannya, Bang? Ya, saat ini yang paling penting bagi pemerintah provinsi adalah bagaimana menjaga masyarakat agar dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan tenang, merayakan Idul Fitri dengan tenang, tanpa terbebani oleh lonjakan-lonjakan harga. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya turun ke lapangan, tidak hanya turun ke pasar pada saat harga tinggi, tapi kami juga terus memperkuat pasokan dan kelancaran distribusi bahan-bahan pangan agar stabil,
pasokan cukup dan daya beli masyarakat dapat tetap terjaga. Mungkin itu. Baik, Tribuners, itulah tadi perbincangan kita dengan Pak Riko, merupakan Karo Ekonomi Pemerintah Provinsi Lampung. Tentunya tidak perlu khawatir mengenai harga pangan. Jangan terlalu berlebihan untuk membeli sesuatu karena dipastikan barang tersedia, hanya saja mungkin karena suatu momentum itu menjadi Menimbulkan perubahan lonjakan, harga, iya, lonjakan harga. permintaan. Permintaan harga. Tentunya kita menjelang Ramadan 2026 nantinya kita akan kembali berbincang dengan beberapa narasumber dan tidak menutup kemungkinan kembali dengan Pak Riko. Sementara itu dulu dengan saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.